Tracy adalah seorang penari muda yang lahir di Houston, Texas pada 7 Desember 1962. Tracy sebenarnya memiliki karir yang menjanjikan dan sebenarnya dia adalah seorang siswa yang baik. Tetapi sayang, impian besarnya untuk menjadi seorang penari yang sukses ikut pupus saat dia putus sekolah. Sejak saat itulah, Tracy kehilangan kontak dengan keluarga dan teman-temannya. Dia tampaknya bergaul dengan kumpulan yang buruk, dan dari sanalah Tracy sudah tidak berminat lagi berada di bangku sekolah dan dia mulai suka bolos. Pada usianya yang masih sangat belia, yaitu 18 tahun, dia bertemu dengan pria yang jauh lebih tua darinya. Nama pria itu Michael dan yang baru dibebaskan dari penjara dan dia berusia 31 tahun, tetapi Tracy sudah menjadi sangat tergila-gila kepadanya dan mereka seolah tak terpisahkan. Nilai-nilai Tracy terus merosot karena pikirannya sudah tidak pada pelajaran ataupun sekolah. Dia pun harus drop out dari sekolah. Setelah itu, Tracy pindah dan tinggal serumah dengan Michael dan ibunya, Barbara. Ternyata, Michael bukan pengaruh yang baik bagi Tracy dan dia malah terjerumus pada narkoba dan menjadi pecandu. Tetapi sepertinya Tracy ingin bangkit karena terbukti beberapa kali dia mencoba mencari pertolongan. Banyak sekali pengalaman buruk yang dihadapinya saat mulai mengenal Michael. Sesaat sebelum kepergiannya, Tracy sempat dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi seputar penembakan bermotif rasial yang melibatkan pacarnya Michael. Michael diketahui menjadi salah satu anggota kelompok bernama Aryan Brotherhood, yaitu kelompok supremasi kulit putih yang terkenal sangat kejam. Selain itu, Tracy sendiri pernah ditangkap atas tuduhan kepemilikan narkoba. Tetapi sebenarnya, polisi lebih berminat menangkap Michael, bukan Tracy. Pada saat ditangkap tangan, polisi mendapati jarum suntik masih tergeletak di sofa. Saat berada di kantor polisi atas kasusnya, Tracy pun mengaku kalau Michael benar terlibat dalam penembakan rasial tersebut. Tracy pun akhirnya memutuskan untuk bersedia bersaksi melawan Michael karena dia berharap dengan kesaksiannya itu, hukumannya atas kasus narkoba bisa diperingan. Pada 8 April 1987 atau sekitaran tanggal itu, Michael membebaskan Tracy dari penjara dengan membayar uang jaminannya. Selepas dari penjara, Tracy mengunjungi ibunya, Virginia, hanya dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang. Itulah hari terakhir orang bertemu atau mendengar kabar dari Tracy. Sang ibu juga tidak pernah menduga akan hal ini. Virginia langsung mendatangi Michael saat Tracy menghilang tanpa kabar. Tetapi Michael hanya menjawab kalau dia tidak tahu Tracy di mana. Michael mengklaim kalau Tracy pergi dari rumahnya sesaat dia bebas dari penjara. Tidak tunggu lama, Virginia bergegas ke kantor polisi untuk mengajukan laporan orang hilang. Beberapa minggu setelah Tracy menghilang, polisi mendapat sebuah telepon tanpa nama. Sang penelpon memberitahukan bahwa ada seorang gadis yang dibunuh oleh pacarnya dan mayatnya dimasukkan ke dalam lemari es. Penelpon mengatakan bahwa lemari esnya ditinggalkan di tempat parkir mobil bekas milik pacar sang gadis. Penelpon bahkan menyebut dengan lengkap nama korban, yaitu Tracy Jo Shine. Polisi segera mendatangi tempat parkiran mobil bekas, tentunya dengan membawa surat perintah penggeledahan. Saat mendapati lemari es itu, sayang sekali bahwa ternyata kulkas baru saja dibersihkan menggunakan pemutih. Tetapi memang polisi berhasil menemukan beberapa jaringan manusia dan folikel rambut. Polisi mencoba memakai beberapa teknik untuk menguji jaringan dan rambut, tetapi semua metode itu tidak berhasil atau lebih tepatnya tidak meyakinkan. Tetapi polisi tidak tinggal diam. Mereka bergerak mencari mayat Tracy selama berbulan-bulan di seluruh Houston, tetapi hasilnya nihil. Di manakah Tracy? Polisi kemudian berbicara dengan ibu Michael, Barbara, dan darinya mereka mendapat informasi kalau Michael sudah menjual beberapa perhiasan Tracy di toko kenalannya. Barbara mengatakan Tracy meninggalkannya saat dia menghilang.
Michael akhirnya ditangkap atas insiden penembakan dalam kasus lainnya, sementara saudaranya yang bernama Robert dihukum atas tuduhan kepemilikan sabu. Michael dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat dikonfrontasi, baik Michael maupun Robert membantah terlibat dalam menghilangnya Tracy. Kasus menghilangnya Tracy pun membeku selama 12 tahun. Tetapi pada tahun 1999, unit kasus beku membuka kembali kasus Tracy. Unit Cold Case mengambil keputusan untuk menguji ulang jaringan tubuh manusia yang ditemukan di dalam lemari es. Sayangnya, sampel yang ada terlalu terdegradasi. Lemari es memang masih ada di ruang properti kepolisian. Tim penyelidik membongkar semuanya dan mengambil setiap bagian lemari es dengan cermat, termasuk kabel di dalamnya. Dalam pemeriksaan yang baru, polisi berhasil menemukan kulit manusia. Tetapi pengujian kulit juga tidak membuahkan hasil. Polisi mendapat informasi bahwa jenis pengujian baru bernama pengujian DNA mitokondria tengah dilakukan oleh FBI. Hal pertama yang dilakukan polisi adalah mengambil sampel DNA Tracy dari beberapa surat lamanya. Setelah percobaan ini tidak berhasil, polisi mengambil sampel DNA Virginia dan membandingkannya dengan kulit yang ditemukan dalam lemari es dan ternyata hasilnya cocok. Michael pun didakwa dengan pembunuhan. Sementara itu, Robert yang masih berada dalam penjara atas kasus sabu bersedia untuk berbicara dengan polisi. Robert mengakui kalau dirinya, Michael, Barbara, dan saudarinya terlibat. Dari Robert, polisi tahu kalau Michael takut jika Tracy akan bersaksi melawannya karena dia mengakui kalau dirinya mengemudi sambil menembak. Yang sebenarnya terjadi adalah Michael membebaskan Tracy dari penjara pada April 1987 dan membawanya pulang, lalu mencekiknya di kamar tidur mereka sampai Tracy meregang nyawa. Michael meninggalkan mayatnya begitu saja di dalam kamar sampai 3 hari. Barbara menemukan mayat Tracy dari baunya yang sangat menyengat. Michael dengan dibantu Robert memindahkan sebuah lemari es ke tempat parkiran mobil bekas milik mereka, sementara Barbara dan anak perempuannya membersihkan tempat tidur. Robert sendiri tidak pernah melihat mayat Tracy dan tidak tahu di mana Michael menyimpannya. Tetapi Robert mengatakan Michael memasukkan mayat Tracy ke dalam sebuah drum berukuran 200 liter. Michael pun dihukum karena pembunuhan dan masih ada tambahan 45 tahun lagi pada hukumannya itu. Pada tahun 2001, Michael membawa polisi ke tempat dia mengklaim meletakkan mayat Tracy. Tetapi ternyata tidak ada yang ditemukan di sana. Barbara dan putrinya terbukti tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Dan Robert sendiri masih berada di penjara ketika dia mengakui terlibat dalam kejahatan tersebut. Michael, 44 tahun, dikabarkan telah meninggal.